Oke, beberapa bulan lalu gue sempat ngebahas mouse yang disebut-sebut lebih bagus daripada G Pro Superlight. Yang pada saat itu G Pro Superlight itu lagi hype-hypenya karena banyak dipakai sama pro player. Dan nama mouse-nya ini adalah Pulsar X-Lite Wireless V2. Padahal kalau misalnya kita lihat dari bentuk, dia tuh jauh banget ya sama G Pro X Superlight. Kalau misalnya Superlight dia bentuknya ambidex, sedangkan si Pulsar ini ergonomis. Tapi entah kenapa tangan gue pas nyoba Pulsar ini bisa enak-enak aja, cocok-cocok aja gitu. Nah, tapi kalau buat gua cocok, belum tentu buat kalian juga cocok. Salah satunya temen-temen gua juga. Nggak semua temen gua cocok tangannya pakai Pulsar ini. Ada yang bilang dia tuh sebenarnya enak di tangan, cuman karena ukurannya yang agak terlalu besar, jadinya tangannya agak gampang pegel gitu. Mungkin nggak cuma teman-teman gue yang ngerasa kayak gitu. Mungkin salah satu dari kalian ngerasa kayak gitu juga. Si ukurannya tuh kegedean. Atau mungkin bahkan dari komunitas mouse sendiri. Kayaknya si Pulsar ini ngedengerin masukan-masukan dari konsumen dan komunitas juga. Makanya Pulsar ngeluarin lagi seri mouse X-Lite V2 Wireless yang versi mininya. Oke, sekarang di depan gue udah ada Pulsar X-Lite V2 Wireless aja dan Pulsar X-Lite V2 Wireless Mini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, ini tuh dari segi bentuk sama semua ya. Build quality juga sama, desainnya juga sama, nggak ada yang berubah. Cuman ukurannya aja yang di sini yang kelihatan beda. Karena yang kanan ini namanya aja udah X-Lite V2 Wireless Mini. Kalau misalnya kita lihat samping-sampingan, si Pulsar X-Lite V2 biasa sama X-Lite V2 Mini ini, si jendolannya ini lebih besar yang V2 biasa. Dan yang V2 ini dibikin lebih pendek sedikit. Kelihatan ya, dia kayak ada beda 0, berapa senti lah ya. Atau 1 senti, kayaknya nggak nyampe sih 1 senti. Terus kalau misalnya kita lihat bagian bawahnya, di sini tuh ada si mesinnya yang isinya tuh ada sensor segala macam ya. Dan gue iseng cek di websitenya. Ternyata sensornya masih sama, si X-Lite V2 Wireless Mini ini masih pakai sensor PAW3370 sama kayak yang dipakai di X-Lite Wireless V2 biasa. Karena sensor yang dipakai sama, si polling rate sama DPI-nya ya udah pasti sama juga, 1000 Hz dan 1 millisecond. Terus untuk si switch-nya juga masih sama, pakai Kailh GM8.0 yang bisa tahan hingga 80 juta klik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari luar, ya sekilas tuh cuman ukuran sama warnanya aja yang beda. By the way, si Pulsar X-Lite V2 Wireless Mini ini yang warna biru ini limited edition. Dia tuh cuman ada 3000 di seluruh dunia. Tapi ada yang nggak bisa kita lihat, tapi harus kita rasain, yaitu si beratnya. Berat dari Pulsar X-Lite V2 Wireless Mini ini jelas lebih ringan daripada X-Lite Wireless V2 biasa. Karena ukurannya juga lebih kecil. Kita bakal langsung coba timbang aja. Ini timbangannya kalau nggak salah si Pulsar X-Lite Wireless V2 biasa ini, ngomongnya si V2 biasa aja ya. Si V2 biasa ini beratnya terakhir ditimbang tuh 59. Kita coba. Oh, 60 ya, beda segram. Oh, bener 59. Terus kita timbang si X-Lite Wireless V2 Mini ini. Dan beratnya ini ada di 55 gram. Lumayan, ini tuh beda 4 gram sama si X-Lite V2 biasa. Wah, kayaknya sih gelar Superlight dari G Pro tuh harus dicopot ya. Karena Pulsar ngeluarin mouse itu yang X-Lite biasa aja udah lebih ringan daripada G Pro Superlight. Terus dia ngeluarin lagi yang X-Lite V2 Mini ini lebih ringan lagi daripada yang V2 biasa. Jadi kayaknya gelar Superlight harus dikasih ke Pulsar. Oke, karena yang ngebedain antara V2 biasa sama V2 Mini ini cuman di ukuran sama beratnya, kita langsung masuk aja ke feel pemakaiannya. Ini kira-kira gameplay gue pas gue pakai si Pulsar X-Lite V2 Mini ini. One enemy remaining. One city. Grounded. Burukan dia tapi akan dirang. Get here. Flawless. One down. Graffiti. Spike down A. Ah, ya. Flawless.
Fate, Sky, Sova, Initiator kayaknya nggak ada yang nggak seru deh. Seru. Oke, jadi dari segi feel pemakaian, gue merasa agak kurang cocok ya sama si Pulsar X-Lite V2 Mini ini. Tapi mungkin karena tangan gue aja yang kegedean, dan si X-Lite V2 Mini ini memang didesain buat orang-orang yang tangannya kecil. Jadi ini tangan gue. Kalau misalnya gue pegang si mouse-nya, kayak gini. Nah ini tuh jadi kepegang si bolong-bolongannya ini, dan bikin si feel megangnya itu agak kurang enak. Sedangkan kalau misalnya gue pakai si X-Lite V2 biasa, kita pegang, no, ini nggak kena. Gue pas ada di ujung sininya. Kalau misalnya ditanya lebih nyaman mana, gue lebih nyaman pakai si X-Lite V2 biasa ya, karena ya mungkin karena cocok sama ukuran tangan gue. Terus ada beberapa hal yang harus gue sesuaiin, karena ya secara pindah dari mouse gede ke mouse yang lebih kecil dan lebih ringan juga, jadinya mouse sensitivity harus gue turunin sedikit. Kalau misalnya enggak, rasanya jadi bakal terlalu kenceng. Jadi kalau misalnya dari gue, si Pulsar X-Lite V2 Mini ini memang dikhususin buat orang-orang yang tangannya mini juga kali ya. Bukan mini banget, mungkin yang ukurannya nggak segede tangan gue ini. Jadi kalau misalnya kalian tangannya segede gue saranin untuk beli si X-Lite V2 biasa aja. Karena bakal lebih cocok daripada pakai yang mini, nanti nggak enak sendiri gitu. Oke, paling segitu aja review dari Pulsar X-Lite V2 Wireless Mini ini. Kalau misalnya dari gue, kesimpulannya Pulsar ini kekurangannya cuman sedikit aja ya. Kayak dia tuh nggak ada tempat buat naro dongle. Iya emang ada bolongan, cuman kalau misalnya kita taruh dongle di bolongan ini bakal rawan jatuh gitu. Terus yang kedua adalah aplikasinya ya. Ini mungkin bukan masalah buat orang lain, tapi buat gue agak sedikit ribet. Kalau misalnya kita ganti mouse Pulsar dari yang satu ke yang lain, kita harus download software yang berbeda. Jadi kan gue dulu pakai si X-Lite V2 biasa ini, dan udah download juga sih softwarenya. Pas gue ganti pakai X-Lite V2 Mini ini, ternyata nggak bisa pakai software yang sama yang gue pakai di V2 biasa. Jadinya harus download baru lagi. Kan bakal lebih gampang kalau misalnya Pulsar bisa bikin satu aplikasi yang bisa mencakup semua device yang Pulsar punya. Jadinya buat kita-kita para penggunanya nggak usah ribet lagi kalau misalnya kita pakai barang-barang dari Pulsar, karena bakal rada ribet ya. Di desktop ada Pulsar ini, Pulsar itu, Pulsar buat mouse apa, keyboard apa, itu kan ribet banget. Dan terakhir, satu kekurangan lagi buat si Pulsar ini yang menurut gua agak sedikit mengganggu adalah kalau misalnya baterainya habis. Dia tuh bakal muncul indikator merah di sini. Ini coba gua nyalain. Ini sih baterainya penuh ya. Jadi kalau misalnya baterainya penuh atau nyala, dia cuman bakal kelihatan indikator biru aja. Cuman kalau baterai udah mau habis, dia bakal merah kedip-kedip. Dan misalnya kalian lagi di tengah game, baterainya habis, kalian ambil kabel Type-C, colok ke sini tuh gak bisa dipakai ngecas sambil main. Menurut gue itu adalah salah satu kekurangan, karena jadinya bakal agak ribet kalau misalnya dia mati di tengah game, terus kita harus colok dulu, tungguin beberapa round, keburu kita udah beres duluan game ya, keburu kalah gitu. Ya paling segitu aja dari gue berharap Pulsar bisa ngefix hal-hal kecil kayak gini, karena hal-hal kecil kayak gini tuh salah satu yang bikin agak kurang nyaman aja. Ya overall si mouse Pulsar ini udah oke, selain 3 kekurangan yang gue sebutin tadi. Kalau misalnya kalian tertarik buat beli si mouse Pulsar X-Lite Wireless V2 Mini ini, harganya ini ada di Rp1.599.000. Dan kalau misalnya kalian tertariknya ke yang X-Lite V2 biasa, harganya ada di Rp1.299.000. Untuk link pembeliannya kita bakal taruh di deskripsi. Gua Chan dan kita bakal ketemu lagi di DKID. Bye-bye.